Halo, selamat siang Sobat Gria Kopi. Kembali di sini aku berkesempatan singgah di kediaman pemilik Surabrata Coffee. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bincang-bincang dengan pengelola Surabrata Coffee dengan Mas Gede. Halo Mas Gede, halo. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah di sehat. hari Minggu ini Mas Gede lagi sortasi ya? Apa iya, istilahnya ini? Ini memilih biji-biji yang jelek untuk nggak diikutkan ya. Jadi kita sortasi namanya. Sortasi. Ya. Yep. Padahal ini kelihatannya udah bagus-bagus ini. Cuman Ya. kok Mas Gedenya sendiri aja mau cari kerjaan. Nyari kerjaan. Ya, soalnya Kopi, kita pengennya meminimalis meminimalis inilah, seperti kopi-kopi yang ya seperti ini kayak gini. Ini kopinya Defect ya? defect lah. Ya, cuil-cuil itu gitu. cuil-cuil, ada kemasukan mikroba. Nah, ini yang sudah ya, itu yang final sortasi. final sortasi. Oke. Kita sudah 2 kali sortasi ini, Mas. Nah, gini kalau bisa kelihatan. Ini dilihat dari bijinya Robusta, Mas ya. Iya. itu Robusta mana ini, Mas? Kebetulan ini dari desa asal saya. Oh ya? Iya. Surabrata. Ini dari Surabrata. Jadi dari Bali Kalau ya. Bali bilangnya Surabrata. Hmm. Oh, Surabrata. ada zoomnya. Siap. Ada penampakan dari dekat. Ini persiapan untuk dikirim atau untuk stok, Mas? Ini kebetulan ada yang berminat dengan kopi Bali, jadi kita persiapkan untuk dikirim, Mas. Oke, siap. Masih banyak ini rupanya sekarang. Jadi sambil ngobrol-ngobrol santai ya soal kopi, soal apa yang lagi happening ini di kopi, khususnya kopi Jember dan sekitarnya. Robusta Kintamani. Selain itu ada varian apa lagi, Mas? Karena kita tinggalnya di Jember, jadi kita juga explore juga kopi Jember. Kopi Jember. Iya. Robusta, Arabica, Jember, Robusta, Arabica, Liberica bahkan. Liberica juga, Iya. kopi nangka ya. Mungkin nanti bisa dilihat di ini kan yang lagi kita jemur tuh Liberica. Oke, nah untuk Sobat Gria Kopi, bila ingin tahu jenis-jenis kopi Jember, baik itu Robusta, Arabica, Liberica, bisa kepoin di Instagram @surabratacoffee. Ya. @surabratacoffee. Di situ ada gambar-gambar dan juga situasi bagaimana Mas Gede sedang melakukan aktivitas di perkopian. Jangan lupa. Waduh, sambil kasih pesan-pesan itu, jangan lupa follow IG-nya. Ya, follow IG-nya. IG Surabrata Coffee. Memang kopi sudah populer ya. Saya nggak ngomong mulai populer, tapi sudah populer sejak zaman Belanda lagi ya, Mas. Ya, kalau Belanda sih bukan, kalau aku mengatakan bukan industri kekinian. Tapi sekarang di 2000-an ya, apalagi 2020 ini sudah merambah ke millennials. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol, generasi sekarang itu sudah minat di kopi, industri processingnya sudah melirik, sudah berhitung bagaimana berinvestasi di kopi. Nah, kalau Mas Gede sendiri sudah berapa lama di Surabrata Coffee? Kita lagi mulainya ya. Kalau mulainya kita di 2015. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat flashback lagi ke sejarah itu ya, keluarga kami tuh keluarga memang petani. Kita ada kebun di Kintamani, di Pupuan.
juga di Jember di sini, Mas. Oke, 2015 itu di Jember atau di Kita desanya sudah sana? di Jember. Di Kita Jember di itu Jember. sudah start. 2015. Jadi dengan apa nama Surabrata Coffee established 2015. Iya. Ya, tapi Mas Gede juga sudah sering-sering main di kebun-kebun kopi di Surabrata ya waktu Oh, iya. sebelum 2015. Yep. Ya. Nah, terus memulai di Jember ini kan gimana? Kalau gini, kan infonya kan Kopi Kintamani itu kan sudah terkenal ya. Ya. Nah, terus Mas Gede mulai mau memperluas industri kopi di Jember. Animo masyarakat untuk kopi Jember. Kopi Jember ya. Untuk kopi Jember sih yang banyak tahu ya, masyarakat yang banyak tahu itu masih di Robusta. Robusta. Betul. Padahal Jember itu juga punya penghasil, ada Arabica, ada Liberica, dan mostly yang paling banyak itu memang Robusta. Nah, mungkin buat sobat Ria Kopi, Jember bagian mana ini yang penyebaran Arabikanya saya tanya sekarang. Untuk Arabica kita memang Arabica itu tumbuhnya di ketinggian tertentu ya. Jadi 800 ke atas. 800 itu sudah 800 bisa. ke atas bisa ditanamin Arabica. Oke. Jadi sebaran tanaman itu ada di mulai desa Jelbuk untuk Jember ya, Jelbuk, Sokmailang. Arah mana itu Jember? Arah mana Arah itu? Kebondowoso itu. Nggak tahu ini teman-teman mungkin. Itu arah Kebondowoso, jadi perbatasan antara Bondowoso Jember iya. Utara. Jember, Oke. Jember Utara, Mas. Jangan Jember Utara. Kenapa ya? Jember Lor. Jember gitu Lor. ya. Oh iya, Jember Utara. Wong Jowo. Iya iya. Lah kan bahasa Indonesia Jember bagian utara, ya kan. Lereng Argopuro. Lerengnya Argopuro Bisa itu tepat dibilang begitu ya. betul. Lereng Argopuro. Betul. Lereng Argopuro. Jadi untuk dari kita tarik garis dari lereng tersebut 800 itu ada Sukmaelang, ada Rembangan, Ya. terus ada lagi namanya Klungkung. Kelungkung ya. Iya, terus ada lagi yang sekarang lagi kita bina itu daerah Danci. Danci. Iya. Ngobrol-ngobrol tadi kemarin ya Mas Gede ini lagi adventure ke perkebunan Danci sampai Adventure. ketinggian 1100 bahkan 1100 ya. Mendekati 1100 ya. Jadi Dan kita bulatin itu aja. yang disurvei kopi apa? Arabica. Arabikanya. Asik lah pokoknya. Jadi ini info Jember juga bagus untuk Arabica karena secara geografis ada lereng-lereng perkebunan di atas 800 meter. Yep. Oke, ya. Nah, ini aku sudah disediakan kopi nih. Kopi apa ini yang Ini kita adalah nikmati ini? ini contoh dari kopi Danci yang kita proses. Ya, prosesnya agak ekstrim. Iya, Prosesnya kita pakai anaerob ya. anaerob. Ya, anaerob. Ya, Jadi penggiat kopi ternyata pasti tahu lah anaerob. kita mendapatkan rasa sweet sama fruity yang dominan. Dominan. Ya, Iya. ayo kita tes. Ngopi ya teman-teman ya. Sweetnya gula aren. Seger. Ya, seger. Asemnya nggak dominan. Jadi kalau nanti kita tahun depan, ya insya Allah tahun depan itu kita akan produksi. Jadi ini sebetulnya yang paling tepat itu memang difilter. Juga kalau memang masaan tahu itu ada namanya Japanese coffee ya. Jadi kopi kayak gitu terus ditetesin, kucurin ke ice itu loh. Japanese ya namanya. Itu metode Japanese. Ya. Oke. Itu Jadi sangat-sangat gimana secara garis besarnya? Jadi kopi tetap Serbu pakai kopi. enggak. Jadi kopi kita tetap pakai metode filter V60 ya, V60 ya. Yang seperti tadi kita. V60. Cuman di bagian bawah itu kita kasih ice.
kotak-kotak ice cube ya, ice cube biasanya yang lambat untuk cair. Nah, itu nanti ya gramasinya tertentu, juga pouringnya tertentu, nanti hasilnya sangat seger-seger, fruity banget. Apa ya, seperti minum kopi, es kopi yang real es kopi. Es kopi bukan es kopi susu ya guys. Iya. Kita bukan penggemar yang mix gitu. Bukan milenial. Ya, milenial boleh. Kalau milenial jelas kopi coba susu. Nanti rasain sendiri bagaimana original kopi tanpa mix gitu. Oke. Kalau proses untuk Arabica di Jember sudah mulai banyak ya. Kita sudah mulai, bahkan yang kekinian seperti anaerob, terus honey, red honey, black honey, yellow honey, itu sudah banyak. Di Jember sudah banyak. Sudah banyak teman-teman yang mengembangkan prosesor itu, ya mengembangkan itu. Jadi mungkin sedikit anaerob itu proses seperti apa, proses honey itu seperti apa mas bedanya? Atau mungkin ditambahi lagi wine coffee yang sekarang lagi viral. Oh iya, itu wine ya, wine coffee. Mulai dari anaerob dulu. Anaerob tuh kita peramnya, peram itu istilahnya fermentasinya. Ya. Itu kita nggak tercampur dengan udara luar. Jadi memang benar-benar kita hanya mikroba yang ada di proses tersebut itu sangat sedikit mendapatkan suplai kayak oksigen. Ekspektasinya adalah kita mau pembentukan apa namanya, biji ini menyerap kulit cerinya itu benar-benar maksimal. Ya. Kalau yang honey itu kita hanya kupas kulit ceri ya. Kita kulit ceri, tergantung ngelupasnya itu apa ya, di pulper itu ada kupasan kuat sama kupasan renggang, rapat dan renggang. Nah, kalau kita rapatkan dia kebanyakan nanti menjadi tipis-tipis. Jadi warna yang ada di parchment, apa namanya, kulit keras itu berwarna kekuningan. Jadi itu namanya, orang-orang sih sebutnya, aku ikut aja ya. Orang sebutnya yellow honey. Okay. Terus ada lagi yang nggak terlalu rapat, jadi dia masih ada daging-daging buah gitu ya, yang nempel-nempel. Itu red honey. Terus kalau yang benar-benar kita apa namanya, kupasnya nggak terlalu kenceng ya, itu bisa jadi hitam ini. Sambil disambi kita ngobrol santai aja hari ini. Hari ini ada pengiriman nih. Kita ada pengiriman, cuman masih di dalam kota aja, jadi nggak terlalu jauh. Iya. Nah, ini kita kan lagi pandemik nih. Untuk industri kopi secara yang lagi dialami gimana ini? Kan ya kalau sebelum pandemi kan supply untuk ke kafe-kafe itu lancar. Nah, ini gimana ini, apa demand-nya masyarakat kopi? Demand secara keseluruhan memang lagi slow, lagi down ya. Cuman kan nggak cuma saya aja, jadi banyak teman-teman juga sama lah, se-Indonesia mungkin ya, atau sedunia kopi ya. Sedunia kopi. Nah, ini pertanyaan. Nah, apakah pandemik itu mengurangi orang untuk minum kopi atau bagaimana? Kalau kopi kan pastilah tiap hari kalau kita memang penggemar kopi, tapi justru kenapa turun ini? Jadi sebetulnya turunnya itu karena kita nggak biasa kita kumpul di kafe ya, kumpul di kafe, terus kita ketemuan teman juga di kafe, bukan di rumah gitu. Jadi mungkin itu akhirnya berkurang kunjungan ke kafe, jadinya kafe juga demandnya untuk tamu-tamu itu berkurang. Ya.
Nah, ini kan offline-nya. Kalau online-nya ada aja yang order itu. Ada aja, dan itu ada pergeseran perlakuan cara ngopi teman-teman ini Ya, ya. pergeseran. Memang Ya, ya. Jadi yang biasa di kafe akhirnya minum di rumah, menikmati kopi di rumah. Ya itu. Jadi kita pun sudah siapkan untuk yang pengen minum di rumah itu. Ya. Ada kemasan-kemasan gitu ya, kemasan ada 250, ada 150. Ya. Jadi itu bisa langsung diseduh di rumah. Ya, semoga ini tetap lancar ya usahanya. Amin, amin. Online teman-teman sobat Gria Kopi yang mau order kopi dari Surabrata Coffee yang ready stock untuk sehari-hari, apa ini Mas kopinya? Kita rata-rata ready stock sih. Ya. Jadi yang beberapa kopi Jember ya kopi Jember, all seperti Robusta, Arabica, Liberica itu ya. Itu all untuk by request. Nah, seperti ini anaerob atau aneh itu by request. Kontak langsung ke pengelolanya Mas Gede. Surabrata Coffee. Nyambung Mas Gede, yuk. Sirupi ya, ada istilah sirupi ya. Bener itu yang jadi kita sudah menggeser cara ngopi kita ya. Kalau dulu orang-orang bilang kalau ngopi itu kegiatannya orang sepuh-sepuh ya, orang tua tuh harus hitam, padahal ini enggak juga ya, mirip warna teh kan. Nah, iya, tapi ini warna teh pekat yang fresh, exciting. Gimana Mas? Enak Mas? Ya, clean ya, kalau aku komentari clean, fruity, fresh ya, nggak terlalu bold, ringan-ringan aja. Jadi cewek-cewek ngopi ya cocok juga. Jadi jangan bayangin kopi itu identik dengan yang pekat, yang pahit ya. Nah, contohnya kopi Arabica dari kebun Danci ini, aku tadi sudah ngerasain komentar dominan rasa-rasa buah, manis. Ini tanpa gula ya, tapi kita sudah terbiasa taste. Ini ada sweetnessnya lumayan. Ya. Smell good. Mas Gede, yang membuat sampai sekarang Mas Gede menggeluti kopi, mungkin beberapa kata kuncinya apa? Hobi. Jadi kopi menjadi hobi. Iya, hobi menjadi money. Satu lagi mungkin kita tuh nggak jauh sebuah pohon itu nggak jauh dari buahnya itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nggak jauh dari pohonnya. Karena memang leluhur itu sudah tanam kopi ya. Jadinya mungkin leluhur apa? Ayah, nenek, kakek. Ya. Kakek ya. Yeah. Oke. Sejak kakek memang punya darah sebagai petani atau penggiat kopi. Iya. Oke Mas Gede, nah ini kopi yang siap di packing ya untuk hari ini ya. Siap di packing, siap dikirim tuh hari ini. Jadi sahabat kopi, kalau lihat gambar udeng Bali itu identik dengan logonya Surabrata Coffee, nggak ada lain. Ya. Ini roasted beans, whole beans. Ya, sudah roasted. Yes, siap kirim hari ini. Terima kasih Mas Gede bincang-bincangnya kali ini. Semoga obrolan ringan ini menginspirasi sobat Gria Kopi. Jadi tetap semangat guys,
tetap cintai produk lokal komunitas perkebunan Indonesia. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Some days I just don't know what I'm supposed to